ya, dalam Islam itu kita tuh begini ya. Misalnya saya ada 3 pilihan nih. Mau contoh kalau perempuan itu boleh bercadar, boleh tidak bercadar, tapi wajibnya berjilbab. Antara LDII, Syiah, Muhammadiyah, tidak ada yang berbeda pendapat bahwa berjilbab itu wajib atau tidak. Sebar dulu bentar. Tapi perkara bercadar baru ada perbedaan. Nah, yang fundamentalnya eksplisit dalilnya adalah perintah berjilbab. Bercadar itu adalah sesuatu yang apabila kau lakukan itu menjadi berpahala atau tidak apa-apa. Tetapi ada yang berbeda pendapat bahwa itu menjadi kewajiban. Nah, sama seperti misalnya kalau Muhammadiyah ya, Muhammadiyah itu tidak kunut. Dia sholatnya tidak baca doa kunut, tapi NU itu membaca doa kunut. Apakah baca kunut dan tidak baca kunut menjadikan seseorang kafir atau murtad? Tidak ada. Itu hanya amalan tambahan. Orang Muhammadiyah itu tidak mengenal istilahnya tahlilan. Orang NU dia tahlilan. Pertanyaannya, apakah dengan tahlilan atau tidak tahlilan itu menjadi asbab seseorang bisa dikatakan menyalahi Al-Quran? Tidak. Itu pilihan saja. Bahkan Syiah ketika mereka percaya 12 imam, mereka tidak menafikan kok Al-Quran, kitab suci, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tapi bagaimana dengan Kristen? Gak usah jauh-jauh ya, sesama Protestan saja tuh. Oneness dengan Tritunggal itu beda jauh. Siapa Yesus itu beda jauh. Oneness mengatakan Yesus adalah Bapa sendiri, sementara Tritunggal mengatakan itu beda pribadi. Dan itu sangat krusial seharusnya buat kalian. Harusnya loh ya, karena ini berkaitan tentang pengenalan Tuhan. Tapi itu menjadi perbedaan kemudian. Bahkan penjelasan tentang Trinitas saja, baik secara analogi, secara deskripsi, banyak sekali yang berbeda gitu. Dan konsekuensi ketika menjelaskan tentang Tritunggal itu akan mencampakkan seseorang ke dalam bidat. Itu pasti. Banyak orang yang gagal dalam menjelaskan Trinitas, tapi mereka berusaha untuk menjelaskan gitu. Itu yang saya bingung. Jadi beda ya kak ya, jangan disamakan. Saya ingin kakak lebih tanya tentang Islam aja, karena kalau kakak bahas Kristen dengan saya pastikan kakak akan berdebat dengan saya. Karena mohon maaf, saya belajar ya, saya belajar kedua agama ini. Secara akademis saya belajar agama Islam, secara autodidak saya belajar agama Kristen. Dan guru-guru di pengajaran agama Kristen saya bukan kaleng-kaleng gitu by the way. Jadi mending kakak tanya Islam aja gitu. Kalau kakak mau berdebat sama saya, kita angkat satu tema, kita cari kesamaan atau perbedaan ya nggak apa-apa. Saya lebih suka juga. Tapi ada temanya gitu. Jadi kakak mau bahas esensi kitab suci dalam agama Kristen dengan esensi kitab suci dalam Islam apa sih? Nah, saya jelasin nanti di Islam, kakak jelasin di Kristen. Gitu. Silakan kak. Santai aja kita nggak usah. Kita di sini membuka wawasan, membuka cakrawala berpikir, dan kita sama-sama saling berbagi saja, berbagi pengetahuan. Ataupun nanti tidak sepakat, kita sepakat untuk tidak sepakat gitu. Jadi kalau di kekristenan itu memang ada banyak aliran setelah reformasi ya. Namun semua basicnya itu, pondasinya itu dari Alkitab. Apanya saja tokoh-tokoh gereja membuat konsep seperti Tritunggal itu memang tidak tertulis secara konsep Tritunggal, satu Allah Bapa, Anak Allah, Roh Allah, tidak seperti itu. Tetapi dengan penalaran mereka supaya mereka mudah mengajarkan, menurunkan, mewariskan ilmu pengetahuan itu kepada generasi-generasi berikutnya, lalu dibuat konsep itu. Memang sulit menerima ketika Tuhan tidak membukakan hati untuk itu, dan ada ditulis di situ ketika tidak ada pewahyuan bagi seseorang, begitu loh. Dan Tritunggal dan Trinitas itu pada dasarnya sama, mengakui adanya Allah Bapa, yaitu pencipta alam semesta, yang dia yang terdahulu dan yang terkemudian, yang dicatat di Yesaya 44 ayat 6, yaitulah Allah, yaitu Yesus itu, begitu. Ada itu sebenarnya hanya saja liturgi untuk kalangan karismatik, mereka menonjolkan di bahasa roh begitu ya. Di bahasa roh, kalau tentang perpuluhan itu sebenarnya bagi siapa yang mau melakukan silakan, begitu. Tidak ada diajarkan di gereja harus
perpuluhan setiap bulan. Kalau perpuluhan setiap bulan berarti 10 daripada penghasilan kita yang kita serahkan. Menurut Yakub, orang yang pertama melaksanakan perpuluhan kepada Tuhan. Itu jadi intinya Mbak, kitab suci yang dipakai sama begitu, namanya juga manusia yang mempunyai keterbatasan bernala berlogika, tetapi mereka punya experience bersama dengan Tuhan, punya kelebihan masing-masing. Lalu ketika mereka membuat suatu komunitas, ya berarti komunitas A dengan komandannya, dengan ketuanya, leadernya si A, berarti isi kepalanya pun berbeda, kedekatannya dengan Tuhan berbeda, B, C sampai Z. Berarti semakin banyak orang talenta karunia itu berbeda, sehingga menafsirkan atau memahami Alkitab itu kitab suci pasti berbeda, tergantung intimasinya dengan Tuhan, begitu Mbak. Oke, saya ambil 2 poin saja ya. Pernyataan Anda bahwa Trinitas itu sama saja itu salah besar. 5 tahun saya diskusi dengan teman-teman Kristen, salah besar. Yang kedua adalah Anda bilang bahwa semakin orang karena perbedaan kedekatan seseorang dengan iman, mereka berbeda-beda menafsirkan. Itu poin yang ingin saya angkat pada siang kali ini. Pertama, yang ingin saya tegaskan di sini adalah standing point saya adalah bahwa yang namanya pengajaran dari Tuhan seharusnya itu mustahil untuk membuat manusia semakin bingung. Mustahil kalau dari Tuhan ya. Tuhan itu ketika menginginkan seorang selamat, harusnya dia tahu kapasitas manusia itu. Ketika dia membuat sebuah ajaran, menghadirkan sebuah ajaran, bagaimana mungkin Tuhan ini bahkan untuk orang yang kelas bawah atau orang yang intelektualnya tinggi saja itu sulit untuk dipahami. Ini mustahil dari Tuhan. Kalau ini standing point saya. Mari kita bahas. 1, Anda mengatakan bahwa Trinitas itu sama, tapi mungkin yang berbeda adalah penafsirannya. Ini yang kenapa menarik bagi saya. Anda salah besar ketika mengatakan semua Trinitas sama. Konsekuensi dalam menjelaskan Trinitas bisa menjatuhkan seseorang ke dalam ranah bidat. Contoh, analogi saja. Ada yang menganalogikan bahwa Trinitas itu ibarat seperti air. Air ketika dia menguap, maka dia menjadi sebuah gas. Ketika dia masuk ke dalam freezer, dia akan menjadi batu. Ya sama saja, tetap satu. Ini masuk ke paham oneness. Ini bidat dalam Trinitas. Karena kalau Anda lihat bagaimana Bapak Gereja Anda mendeskripsikan Trinitas, itu masuk ke ranah apa? Ada perisai, Anda boleh lihat dalam perisai Trinitas, di mana uno substansi trea personae ini, itu maksudnya adalah substansi atau hakikatnya sama. Mungkin mereka nggak berani menggunakan kata hakikat, karena secara etimologi itu sudah bersalahan. Hakikat itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar tentang sesuatu, tapi menyamakan hakikat Tuhan kalian yang adalah Yesus 100% manusia, hypostatis union ya, yang 100% manusia 100% Tuhan, lalu disamakan dengan Allah Bapa. Ini blunder. Kenapa? Allah Bapa tidak memiliki sisi kemanusiaan, anak memiliki sisi kemanusiaan. Mereka tidak bisa dikatakan sehakikat. Yang sehakikat adalah Anda dan saya. Bahkan secara eksplisit pun saya tidak sehakikat dengan singa Allah. Walaupun hakikat kemanusiaan sama, tapi dia laki-laki, saya perempuan. Masih ada gender yang memisahkan. Nah, sementara Tuhan anak dengan Tuhan Bapa dikatakan sehakikat. Apanya yang sehakikat? Kalau dikatakan kuasanya, berarti tertentu, tidak keseluruhannya. Kenapa dikatakan sehakikat? Nah, sementara kalau ada yang menjelaskan bahwa Trinitas itu ibaratkan matahari. Matahari itu di atas, cahayanya di bawah. Maka Yesus ibaratkan cahaya yang dirasakan, dan matahari ibarat Bapa. Ini kembali lagi, ini subordinat. Ini ada kausalitas, ada sang sumber, kemudian ada yang menjadi asbab sumber itu muncul, ada yang sesuatu yang keluar dari sumber. Ini masuk ke ranah apa? Anda akan jatuh nanti ke ranah Unitarian, triteo subordinat. Itu yang ketiga. Kemudian Tuhan mempunyai 3 peran. Ini dia modelism. Dan ajaran ini yang berasal dari Sabellian ini dianggap bidat oleh mayoritas Kristen Tritunggal. Ini jangan samakan, Kak. Saya belajar ya, saya baca jurnal jadi saya tidak terima ketika ada orang yang bikin statement tidak bawa dasar, sementara saya tahu dasar-dasarnya. Bahkan Anda boleh lihat channel Verbum Veritatis Tritunggal yang mengaku Tritunggal sejati, menjelaskan sesuai dengan pengajaran bapak-bapak gereja, menghapus segala yang sudah almarhum. Itu akan berbeda dengan Josia Teu, siapa namanya tuh, siapa tuh? Lupa aku namanya tuh.
Siapa tuh? JT sama berbeda dengan Beni Irawan dan Frans Donald dan kawan-kawan dari Unitarian, berbeda dengan Pak Jody, itu berbeda. Jadi jangan samakan. Nah, yang kedua, Anda bilang bahwa kami sama tapi penafsiran beda. Kenapa tafsir ditafsir lagi? Trinitas itu adalah hasil tafsiran, bukan produk Alkitabiah. Trinitas adalah produk konsep, kemudian konsepsinya berbeda-beda. Ini menariknya. Kenapa konsep yang datang dari manusia kemudian dikonsepsikan lagi dan berbeda-beda konsepsinya? Ini menarik ini. Ini menarik. Nah, yang membuat orang berbeda adalah konsepsi. Konsepnya oke sama, namanya sama, tapi dipahami secara berbeda yang disebut dengan konsepsi. Paham tidak maksud saya? Ini Trinitas ini bukan sesuatu Alkitabiah ya. Ini ditafsir. Oh, Tritunggal Trinitas itu ada dasarnya menurut orang Kristen di berbagai ayat, yang mana ayat itu adalah ayat ayat implisit, bukan ayat eksplisit. Ditafsir, tafsirnya menghasilkan konsep yang keluar dari produk fikir manusia. Konsepnya dipahami berbeda-beda. Kok produk fikir manusia tidak bisa dipahami dengan pikiran? Kenapa dikatakan Trinitas itu adalah misteri sehingga tidak bisa dijelaskan? Kalau memang tidak bisa dijelaskan, kenapa ada konsepnya? Jadi kita di sini ini mencoba untuk bukan menang-menangan, bukan kalah-kalahan, bukan pintar-pintaran, bukan, tapi jujur-jujuran. Saya mau diskusi itu jujur-jujuran gitu. Makanya saya katakan, teman-teman Tritunggal, teman-teman Oneness, orang pertama yang mengatakan Nikana itu Oneness itu saya. Waktu Lina Wijaya masih satu koma dengan dia sebelum mereka bertengkar. Saya nih yang mengatakan Nikana, penjelasan kamu itu Oneness. Dia nggak terima. Dan sekarang tahu MYM, seorang sekelas pendeta MYM, ya saya pastikan itu Ezra Sulu pun akan mengatakan dia Oneness, dia bidat. Begitu. Jadi gitu Kak, ya Kakak pelajari lagi deh sejarah Kristenan itu, di mana ada aliran Basilides, Ebionit atau aliran-aliran yang dianggap bidat secara konsensus. Ya ingat, pembidatan kalian secara konsensus. Tidak ada dasar. Di abad ketiga, Konstantin itu menjadikan Kristen sebagai ajaran untuk sebuah negara, menetapkan Kristen sebagai agama suatu negara di tangan Konstantin. Sekitar bertahun-tahun diterima ajaran Athanasius sebagai ajaran yang benar. Setelah itu, setelah mati Konstantin, anaknya menjabat, itu yang diambil ajarannya Arius. 20 tahunan Athanasius itu tersingkirkan, dia tersisihkan kemudian. Maka ajaran kalian ini tergantung konsensus. Kalau banyak Tritunggalnya, yang tidak banyak itu bidat. Kalau kami tidak bisa seperti itu. Kami bukan hanya sekedar jumhur ulama, tetapi juga dasarnya harus jelas. Contoh, si A mengatakan mereka percaya kepada 12 imam. Dalilnya apa? Kalau nggak ada dalil, bullshit. Apapun yang dikerjakan umat Islam, kalau tidak ada dalil, ya itu bukan apa yang datang dari Rasulullah. Itu bukan hal yang krusial. Begitu Kak. Jadi Kakak silakan. Saya ingin Kakak bertanya tentang Islam saja, karena saya pastikan Kak, kalau Kakak semakin menjelaskan agama Kristen, saya pastikan kita akan berdebat. Karena saya pastikan, ini saya pastikan ya, ini saya yang pastikan nih, bahwa Kakak tidak akan paham bagaimana cara menjelaskan Trinitas kepada kami umat Islam dan juga kawan-kawan Kakak Kristen. Mungkin gitu. Jadi saya minta tolong Kakak tanya aja tentang Islam, biar kita tidak debat. Jadi saya hanya betul-betul edukasi tentang Islam kepada saudaraku Kristen. Begitu. Ya. Oke, saya tidak bertanya dulu ya. Saya ingin menanggapi statement yang Mbak Umi Rifa yang sampaikan gitu ya. Berarti bersedia ya diskusi dengan saya berarti ya? Ini udah diskusi berarti ya? Bukan ditanya ya? Enggak, saya ambil dulu. Menanggapi tadi. Ya berarti saya juga harus menanggapi nanti. Berarti kita sedia bersalaman dulu. Kita sepakat untuk diskusi ya Kakak? Iya, nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, hatuha saya dengan Kakak Ted dulu ya. Mari kita bahas tentang Tauhid dan Trinitas. Oke. Bentar dulu, saya mau menanggapi yang tadi dulu. Boleh. Yang tadi dulu. Yang pertama boleh, saya. Tadi Mbak bilang bahwa Alkitab itu mestinya tidak membingungkan begitu kan, karena saya mengatakan bahwa kepala orang beda kepala, walaupun berambut sama hitam atau putihnya, tetapi isinya sama, apalagi hatinya, ya kan. Jadi Alkitab tidak membingungkan, tetapi bagi orang yang pengetahuannya belum cukup bisa membingungkan Mbak. Apalagi kalau kedekatannya dengan Tuhan itu tidak sekelas dengan para rasul atau para nabi, ya akan membingungkan begitu ya.
Jadi bukan Alkitabnya yang membingungkan, tetapi manusianya sendiri yang belum bisa menalar atau menganalisa atau menafsirkan. Yaitu yang pertama. Yang kedua, Mbak bilang udah ditafsir, kok ditafsir lagi. Semua Alkitab yang berasal dari bahasa Ibrani untuk perjanjian lama, Old Testament atau New Testament, itu yang dimuat setelah Yesus lahir. Kitabnya yang dimulai dengan Matius dan yang berakhir pada Wahyu, ada 27 kitab. Ya, itu bukan tafsiran, Mbak, tetapi itu adalah terjemahan atau di translator begitu. Mengapa penting penafsiran begitu? Karena ada ayat itu pewahyuan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa memahami isi dari atau makna dari yang tersurat. Di dalam makna tersurat ada makna tersirat, dan itu diberikan kepada kita ketika kita merasa haus dan lapar akan kebenaran dan firman Tuhan. Ada suatu kerinduan yang dalam, di mana itu kita bisa lihat seseorang yang haus dan rindu akan firman Tuhan, dia rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa sendiri, tidak hanya simbolis hanya ke gereja atau ada KKR atau ibadah di mana-mana, tidak seperti itu, tapi dia di rumah menjalin hubungan lebih intim dengan Tuhan supaya ia lebih bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, kalau kita orang Kristen mengatakan mendengarkan suara Tuhan, bukan dia bicara melalui hati kita, ya, melalui hati kita. Jadi hati kita yang sudah diperbaharui, ya, hati kita yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu, sehingga kita bisa mendengar message atau pesan-pesan begitu. Hanya dua saja yang saya tanggapi, Mbak. Masalah tentang tadi Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya itu memang sehakikat realitanya memang seperti itu, dan substansinya adalah roh. Itu saja, silakan. Oke. Lanjut. 3 poin ya. Satu, Anda mengatakan manusia tidak paham, tapi Tuhan yang paham. Saya tanya sama Anda, ketika Tuhan memberi pengajaran, apakah Tuhan itu tahu kapasitas manusia? Ini kita langsung uji ya, uji pernyataan Anda. Dan Anda tidak menguji statement saya, tapi Anda membuat statement yang wajib. Gini, sesuatu itu akan dikatakan benar ketika klaim yang muncul itu realitasnya begitu. Saya tanya kepada Anda, ini singkat-singkat padat saja. Kita akan menjatuhkan konsekuensi logik dari statement. Ketika Anda mengatakan bahwa manusia yang tidak paham, ya, jadi mereka berbeda-beda. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda tahu kalau seandainya ketika dia membuat sebuah konsep atau menghadirkan sesuatu dan menimbulkan konsep, apakah dia tahu kalau manusia itu akan berbeda-beda, dan dia tahu kapasitas manusia itu tidak akan mudah memahami Trinitas? Coba jawab dulu. Iya, karena dari kecil kita sudah tahu, sejak dari kandungan Tuhan sudah saya tanya Tuhan Anda tahu? Iya, Tuhan saya begitu. Oke, dan Tuhan Anda udah enggak, saya singkat-singkat aja, saya konfirmasi dulu. Dan semua yang ada di sini sedari kecil. Gini kok, Kak, saya tadi kan Anda udah bicara, Kakak. Sudah tahu siapa Kak, kita. Enggak usah menjawab sesuatu yang saya tidak tanyakan, Kak. Saya sama Kakak tadi kan udah dengar panjang lebar penjelasan Kakak. Kakak tuh 3 poin penjelasannya, yang poinnya tidak dapat. Sementara saya ambil penjelasan Kakak itu untuk saya uji, biar saya dapat poin. Kakak bilang tadi, bukan. Kalau Mbak nggak dapat, no problem buat saya. Yang penting saya udah menyatakan. Ya ampun, ini saya coba untuk menguji. Kalau Kakak saling begini, kita debat kusir. Kemampuan untuk menerima sesuatu dengan baik, begitu loh. Iya, kenapa Kakak marah? Saya kan sedang uji. Kakak kan disini berusaha untuk memberi. Ya udah, santai dulu. Ini kan waktu saya cuma tanya-tanya singkat doang kok. Kak, bisa nggak kita santai diskusi? Udah, silakan Kakak dulu deh. Udah kakak dulu deh. Saya soalnya udah diam tadi Kakak ngomong. Iya, kenapa saya menjadi terpancing untuk berbicara lebih tegas? Karena Anda mengatakan saya tidak dapat poin dari yang Anda sampaikan. Wah, wajar, no problem gitu loh. Di situ saya menjadi terusik, kecuali kalau tidak menyampaikan kata-kata itu, saya tidak akan terusik begitu loh. Terusik, kalau no problem kenapa terusik?
Karena kata-kata Anda itu Ya itu berarti bermasalah buat Anda. Kok saya no problem kok, tapi saya terusik. Gimana sih Kak? Sebenarnya saya sudah Bukan, Anda itu kontradiksi Kak. Anda bilang no problem bagi saya sih, tapi saya terusik. Apa itu Kak? Kakak santai lah dulu, kakak santai dulu. no problemnya itu tanda kutip. Jadi semua kita berbicara, kalau dikatakan no problem tanda kutip nggak masalah buat kamu bermasalah, silahkan begitu loh. Udah belum? Silakan. Iya. Ambil saya sarapan nih. Saking saya santainya dalam diskusi, saya ajak Anda sarapan ya. Ini saya santai. Anda bicara sekiranya santai, tetapi materi yang potong lagi. Sudah mulai nyerang pribadi kan? Nggak apa-apa. Sama kalau saya nggak marah. Untuk bisa nyerang gitu loh. Kalau saya nggak masalah. Kalau saya tuh kalau bermasalah saya akan kok kakak gitu kok kak. Kalau saya is okay, itu wajar. Tapi kasih saya kesempatan ngomong dulu dong. Gini dong, jangan kita aja yang ngomong, orang lain juga pengen ngomong. Masa kita ada dicecet orang dengerin, nggak motong-motong bilang orang ngomong dipotong-potong. Ya udah ngomong dulu deh, 2 jam. Yang ngomong duluan siapa? Jangan membalik fakta, itu dia yang nggak saya suka. Saya bisa juga mengatakan kebenaran, tetapi terkadang saya memilih untuk diam kalau hal itu tidak berbobot dan tidak penting buat saya. Tetapi ketika sesuatu ingin dijelaskan, saya akan berbicara. Di mana Anda diam? Dari tadi saya memilih untuk diam daripada nggak berbobot. Dan tadi Anda ngomong kok diam. Bukan dalam hal kita berbicara di sini ya, dalam banyak hal, dalam pertemuan banyak hal, dalam suatu sosialisasi banyak hal, dalam hubungan banyak hal, saya lebih banyak untuk memilih tidak berbicara, tetapi untuk mengerti orang lain, begitu. Jadi kalau berbicara jangan sampai ke area yang sensitif, sementara seseorang sudah menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena kita berbeda paham, itu jelas sudah berbeda begitu. Bukan yang nyata dari orang yang mengaku bahwa yang dia sampaikan kebenaran sebenar-benarnya, tapi tidak mau diuji kebenaran itu. Ini penyesatan nih. Dalam ranah akademis nih, orang kalau ngomong diusir nih dari kampus nih. Pokoknya saya sudah mengatakan kebenaran dan sebenar-benarnya. Gue tanya balik sama lu, tapi gue gak diizinin nanya. Gue gak diizinin untuk bertanya balik, menguji konsep yang lu katakan benar itu. Dari tadi gue mau ngomong lu potong-potong. Kakak yang ada di sana nih. Bukan kakak ya. Ini saya ngomong sama ini saya mau ngomong orang lain nih. Lu ya, gua tuh juga mau ngomong, tapi ketika gua ngomong tempat apa potong-potong. Ya kakak lanjutlah. Tadi saya mau cosplay aja gitu. Kalau seandainya pas lagi ngomong sama orang tuh kayak nggak dihargai. Ya kakak ngomong saya sambil sarapan. Silakan aja ngebacot. Nanti hal-hal poin penting saya catat. Baru saya nggak bisa kak, nggak mungkin ngebacot saya. Gimana mau ngebacot? Coba ngomong aja dipotong. Room muslim lagi ini keren banget room muslimnya. Room muslim ini adalah room yang paling keren. Orang Islam bicara, itu orang Kristen ngomong, itu tetap kita sabar. Masya Allah, tabarakallah. Kita mau sarapan, saya lanjut kak 2 jam. Loh, kan tadi awalnya siapa yang membuat kita terusik? Begitu kebenaran udah kita sampaikan, Anda langsung bilang tidak ada poin yang didapat 3 hal itu, begitu loh. Sementara Anda juga hanya menjelaskan apa perbedaan semua aliran yang ada pada Muslim, hanya cuma mengatakan ada orang yang di NU sebelum baca Al-Quran baca apa tadi itu, dan ada yang harus baca, hanya itu. Atau ada jilbab yang pakai, ada yang enggak. Itu bukan suatu perbedaan yang sangat fundamental. Iya kan, maka saya tanya, basicnya Al-Quran kan sama dengan Kristen, hanya saja ketika para tokoh kemampuan yang menganalisa keintiman kepada Tuhan sehingga bisa menuliskan sedemikian rupa supaya mudah dimengerti ketika dia mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Ini hanya bermain kata-kata, Trinitas, Tritunggal, entah apalah, itu hanya permainan kata-kata, Mbak. Tapi coba kita pahami, mengerti, kita koneksi kepada Tuhan, connecting, ketemu. Ya, jadi kalau saya tidak mau mengintimidasi, mau karismatik, mau metodis, mau juni, mau katolik, buat saya sama semua. Tapi saya tahu mana yang terbaik buat saya, yang bisa saya lakukan. Islam pun buat saya baik, Buddha pun buat saya baik, Hindu pun buat saya baik, tapi saya tahu yang terbaik buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Blender udah sarapan belum?
Dan nih aku Bang Blender, jadi gini. Jadi aku mau cerita sedikit kan Bang Blender kan. Jadi aku mau cerita, waktu itu kan aku pergi lah kan jalan-jalannya kan. Jadi aku jumpa lah sama orang yang kan jalan-jalan pula dia ternyata. Aku tanya, ngapain kau jalan-jalan? Kau ikut-ikut aku ya? Enggak, aku jalan-jalan aja kata dia kan. Ngapain kau ngurus-ngurus aku? Enggak ada, pengen aja aku ngurus kau. Kau jalan-jalan pakai apa? Kau pakai motor kau jalan-jalan? Iya, aku jalan-jalan tapi pakai motor. Oh, bisa kau jalan-jalan pakai motor? Ya iyalah, namanya kan jalan-jalan. Loh, kalau jalan-jalan kan jalan. Namanya kan jalan-jalan pakai kaki. Enggak lah, aku pun bisa jalan-jalan pakai bus, pakai kereta katanya Bang Blender. Jadi kata aku, enggak bisa lah, kan jalan-jalan. Kalau jalan tuh pakai kaki, kau nggak tahu kau arti jalan apa? Ya bisa lah, kita punya motor jalan, katanya. Berantem lah aku Bang kan. Terus kata aku gini kan, jadi mama kau siapa? Kata mama kau lah yang siapa? Kata diambilnya daun kan, dipijaknya daun. Ini mama kau dipijaknya lah daun itu Bang. Berantem lah aku sama dia kan Bang. Sakit kali hati aku loh Bang. Besok-besok nggak mau lagi aku loh Bang ketemu sama orang itu. Anehnya lagi Pak, dia ternyata yang jualan lontong tempat aku beli tadi. Wah, keren kali orang ini kata aku. Udah bikin aku emosi pagi-pagi, tapi terpaksa juga aku beli lontongnya, enak soalnya. Gimana ya kan? Gimana menurut abang itu? Ya, tapi Uni gitu kita makan lontong sambil dengar suara Butet, enak nggak lontongnya? Apa? Oh, kakak ini, Ya. kakak ini kan ngomong dari tadi. Cuman ya karena kakak ini ngomong ya biarkanlah dia ngomong ya kan. Nah, kita kan nggak mungkin orang ngomong dipotong-potong ya kan, nggak mungkin. Kecuali kita ngomong berdua. Kalau ngomong sendiri kan ngapain dipotong ya kan? Kalau kakak itu ngomong sendiri biarlah. Kecuali dia ngomong sama aku. Kalau dia ngomong sama aku, otomatis kan ada interaksi ya kan. Tanya jawab kayak main pingpong kita kan, kayak aku nih sama si Mutim. Kamu udah masak apa Mutim? Nah, kayak gini cara ngomong baik berdua tuh gini. Mutim, kamu tadi makan apa pagi? Makan nasi sama Dijawab sama dia. Aku jawab lagi. Makan nasi pakai apa Mutim? pakai tenun. Nggak dia aja yang ngomong kan. Mutim kau makan apa tadi? Aku kemarin jalan kaki ya kan Nuripa. Jalan-jalan aku kemarin nampak motor. Tuh kau nggak kutanya. Kok kutanya makan apa? Kok apa-apa yang kau jawab? Akhirnya ku tampar si Mutim. Tampar pipi kiri dikasih pantat aku. Ku tendang kau Mutim. Sini kau ku jambak Mutim. Gitu Bang. Iya pokoknya semangat kali aku pagi ini. Tolong Mutim hidupkan kipas angin. Biar angin sepoi-sepoi melambai-lambai masuk ke dalam wajahku. Lanjut. Ya itu memang biasa itu nih. Ku tengok Uni pun ku tengok makin cantik aja ku tengok ya kan. Itulah salah satunya Islam itu Muslim itu karena akibat wudhu ya kan. Tapi kalau hotel Ini nggak pakai bedak. nggak pakai bedak Aku Bang. belum Nggak pakai bedak loh aku Bang. Itulah karena wudhu tuh ya kan. Tapi kalau Belum hotel pakai ini, bedak, belum pakai filter aku. Coba kalau aku pakai filter. tapi kalau hotel ini kita peta mukanya nih. Apalagi ini cewek nih. Peta dulu. Jangan, nggak boleh. Enggak, muka biniku dulu peta Uni. Enggak. Bini Nggak hotel. boleh. Itu tuh. Itu ekonomi. Enggak, biniku hotel. Itu ekonomi. Mana? Mbak, Tengoklah ini si ya. Majunta Anak sama aku ini. kadang Bang. Sama si Majunta kan, Ted? Ted? Si Majunta ya? Itu. Jangan gitu. Kita nggak Ya, boleh. satu marga kami sama istriku. Itu. Ya. Oh itu terus merajuk. Itu. Sehat itu. Iya, sehat. Amin. Alhamdulillah. Kamu Sehat. ini ya. Iya. Masih si Majunta kan itu? Waduh, Ma. Kalau si Majunta itu perbada Ya, itu. jadi gini ya, aku biar edukasi Bang, biar kita nih nggak buang-buang waktu ya. Jadi saya mau edukasi sedikit ya. Ada kesalahpahaman berpikir dari orang-orang yang saya nggak bicara dengan Kak Butet ya. Kak Butet nanti ngomong aja sendiri nggak apa-apa. Soalnya saya lebih suka ngomong berdua dengan orang. Kalau nggak ada lawan ngomong, saya ngomong sendiri juga sama kayak Kak Butet. Kalau nggak ada orang yang kita ajak ngomong, kita ngomong sendiri memang. Gini teman-teman ya, ada salah paham, ada orang-orang yang berbicara tapi selalu membantah apa yang dia katakan. Di awal dia punya statement, kemudian statement yang pertama, statement kedua itu membantah statement pertama. Contohnya begini, saya suka loh sama masakan kamu, tapi saya nggak makan masakan kamu. Nah, ini adalah sebuah kontradiksi dalam ranah komunikasi ya. Ketika berbicara A, tapi kemudian paradok atau bertentangan gitu ya. Saya ini nggak marah loh, tapi saya tampar muka kamu. Oh, jadi ini kayak apa ya namanya ya, saya memaafkan loh tapi saya hajar mukamu. Itu tuh adalah kontradiksi teman-teman. Nah, melulu ya, ketika saya berdiskusi dengan kawan-kawan saya non muslim, kesulitan terbesar dalam hidup saya itu bukan masuk ke substansi ya, bukan tidak masuk ke ranah bagaimana pemahaman ini dan itu, belum, tapi biasanya lebih di ranah-ranah dasar-dasar pinggir-pinggir. Kalau mungkin kalian tahu koreng itu ada pinggirannya tuh, di situ sih itulah tuh yang gatalnya belum kita garuk, masih pinggirannya kita bahas. Kebayang nggak kalian punya korengan? Yang punya korengan pasti ngerasa lah ya kan.
Ah, itu korengan itu tebal, yang aku pernah lihat orang korengan itu kan tebal itu kan, dia garuk yang di tengah-tengah, ini belum, masih pinggir-pinggir digaruknya, belum sampai di titik gatalnya kan. Jadi ketika kita membahas sesuatu dengan teman-teman kita yang muslim, kebanyakan kita ini adalah lebih meluruskan bagaimana cara dialektika dulu, biasanya seperti itu. Contoh ya, logical fallacy tadi, ada kontradiksi dalam argumen, kemudian ada ad hominem, dan juga ada strawman. Strawman ini menyimpulkan sesuatu yang tidak disimpulkan orang lain, tapi menyerang kesimpulan itu. Kenapa kamu seperti ini? Kamu kan yang bilang begini-begini, padahal saya nggak kesana arahnya gitu. Dan kamu begini-begini. Jadi kita lupa dengan substansi diskusi, tapi lebih merujuk kepada bagaimana kamu begini-begini dan begitu. Nah, itu terjadi teman-teman. Makanya dialektika yang akademik itu harus paham setidaknya ya 10 logical fallacy lah teman-teman, karena di 10 logical fallacy yang paling dasar ini tuh biasanya dialami oleh orang-orang, dan paling banyak itu adalah kontradiksi, premis yang kontradiksi, kemudian salah menangkap poin atau yang disebut dengan strawman tadi, dan juga ad hominem. Yang paling banyak tuh ad hominem, dengan mengatakan kamu begini begitu, bukan argumennya tapi kamunya gitu ya. Dan hal ini sah-sah saja kalau seandainya koreksi pribadi itu boleh kalau pribadi dia ketika berdiskusi. Contoh, pas saya lagi diskusi nih, pas saya makan lontong sayur tadi, gara-gara saya makan lontong sayur tadi kena mukanya lah, kena air, mukanya terganggu, dia diskusi sama saya, ke distract dia, maka itu boleh. Bisa nggak ketika diskusi Anda tidak makan lontong sayur dulu, saya merasa terhina dengan Anda? It's okay, itu bukan serangan, tapi itu lebih koreksi pribadi, dan itu masih normal ya. Tapi kalau kau begini, kau begitu, kau begini, kau begitu, substansi kita bahas. Baik, kembali ke substansi. Ada pernyataan bahwa manusia itu tidak gampang paham dengan apa yang Tuhan jelaskan atau Tuhan ajarkan. Maka sejatinya manusia lah yang harus paham lah sendiri. Nah, ini yang tidak di dalam Islam ya. Dalam Islam itu manusia itu yang mengajarkan juga manusia. Makanya wahyu itu kepada manusia, bukan Tuhan yang datang membawa wahyu. Karena tidak mungkin bisa orang memahami perkataan Tuhan secara langsung. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah perantara antara Allah dengan hamba-hamba yang lain, karena hamba-hamba yang lain ini tidak semua sama memiliki kapasitas seperti baginda Rasul. Rasulullah SAW dipilih karena memang memiliki kecerdasan secara intelektual, naluri, kemudian juga ingat ya, kecerdasan itu tidak diukur apakah bisa membaca dan menulis, karena kita bicara tentang antropologi ya. Nah, lalu kalau kita bicara kecerdasan intelektual adalah analisa. Coba kalau kita lihat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ketika beliau misalkannya melakukan metode-metode apa, itu bisa ditiru sampai sekarang ini. Nah, maka Rasulullah adalah orang pilihan yang mengajarkan ke manusia-manusia lain yang kapasitasnya berbeda-beda. Ada yang menangkap cepat, ada yang tidak menangkap cepat. Maka orang yang tidak menangkap cepat ini tetap akan paham dengan apa yang diajarkan baginda Rasul, karena Rasulullah tidak mengeluarkan konsep pribadi terkait ajaran Islam, tapi berbicara secara eksplisit. Nah, eksplisit ini hal yang sangat penting. Apa contohnya? Qul huwallahu ahad. Lu ngomong sama anak umur 3 tahun, nggak akan ada tuh anak umur 3 tahun ya yang katakan Tuhan itu satu. Satu apa, Bu? Apanya, Bu, yang satu? Nggak ada. Anak saya 4 tahun tuh bisa tahu. Nah, kamu tahu arti satu? Ya satu-satu lah, Bu. Ku tampar kau, Bu, nanti kau nanya pula sama ku satu. Guruku bilang satu-satu lah. Nggak, kalau satu itu sama dengan 3, Bu. Nggak, nak. Satu itu sama dengan 3. Nah, mama sekolah lah sana dulu ya. Untung anak aku nggak gitu ngomongnya kan. Jadi kalau seandainya ada lagi kita bilang bahwa nak, Tuhan itu maha kuasa ya sayang. Ya mama, Tuhan maha kuasa, tapi Tuhan mati ya ma. Maksudnya gimana nih ma? Mama, kau jangan macam-macam sama aku ma. Kau belum pernah lihat aku belum pernah kau lihat ada malin kundang untuk anak. Ini anak untuk mama nih, malin kundiang nanti ya katanya. Jadi akhirnya apa, bertengkar si mama dan si anak ini. Nggak mungkin seperti itu ya. Kalau dalam Islam itu Allah ahad, artinya satu, kemudian Nabi Muhammad adalah Rasul, tidak akan naik taraf dan tingkatnya menjadi manusia Tuhan atau Tuhan yang adalah manusia. Al-Quran adalah perkataan Tuhan, dan tidak akan kita temukan dalam Al-Quran adalah perkataan tambahan pendapatku atau filosofi orang Yunani dari orang-orang yang kita tidak kenal. Itulah esensi dari kitab suci, ketuhanan, dan kenabian. Clear 3 itu ya, dan itu sangat-sangat krusial sekali bagi umat Islam. Masuk kerana usuluddin, kurang lebih seperti itu. Ada ke teman-teman Kristen yang mau bertanya ke saya, monggo. Saya ingin kalian tanya aja deh kalau ada Kristen di sini ya. Saya nggak mau kalian menjelaskan kekristenan karena pasti kita debat. Soalnya saya juga belajar gitu. Ya lanjut.
Silakan kalau ada Bang Feros, ada yang mau ditanyakan sama Uni, silakan, atau kita lagi. Silakan Bang Feros. Cek. Jawab yang kundar ini ya. Allah sebiji. Nah, bicara tentang sebiji, etimologi sebiji ini dari kata se yang ditambahkan dengan biji. Biji itu adalah makhluk. Maka kata ini tidak bisa dinarasikan untuk Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Jangankan Allah itu digambarkan dengan sebiji, di analogi pun tak ada yang mampu. Tidak ada satupun manusia yang mampu menganalogikan Allah, karena Allah belum terindrakan. Bohong ketika ada manusia coba-coba mendeskripsikan Tuhan, lalu mengeluarkan konsep tentang Tuhan, sementara dia belum pernah melihat Tuhan, dan dia tidak pernah diajarkan Tuhan seperti itu. Ini yang disebut dengan bohong, ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada orang yang ini kita harus bedakan. Tritunggal itu, sorry to say, forgive me if I am wrong. Silakan bantah, saya bersedia untuk dikoreksi dan diluruskan. Tritunggal adalah Tuhan yang terkonsep. Kenapa saya bisa bilang begitu? Tritunggal ini bukan cara mengimani Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. So, yang terkonsep adalah Tuhannya. Kalau tauhid itu bukan Tuhan terkonsep, karena tidak ada konsep bahwa Tuhan ahad. No, nggak ada, itu bukan konsep. Tuhan ahad itu adalah pernyataan eksplisit. Nah, kalau tauhid itu adalah cara menuhankan Tuhan, baru terkonsep. Karena itu adalah how to we, metode apa yang kita gunakan untuk memahami Tuhan. Itu metode tauhid. Itu apa? Menjadikan Allah satu-satunya ilah yang benar dengan tidak mempersekutukannya, karena memang dia adalah ahad. Dan konsep tauhid ini pun berasal dari kata ahad. Dasarnya sama, relate, tidak terkontaminasi dengan sudut pandang orang yang blablabla, blablabla, tidak. Tapi kalau Tritunggal itu Tuhan terkonsep. Ini anehnya, Tuhan kok bisa terkonsep? Tuhan masuk ke ranah ruang dan waktu saja, itu sudah gagal menjadi Tuhan. Kalau memang Tuhan itu adalah disepakati sebagai entitas tertinggi yang tidak terbatas ruang dan waktu, tapi terbatas ruang dan waktu. Ini namanya kontradiksi doktrin dengan kitab suci. Ya, jadi kontradiksi dalam iman Kristen yang saya temui selama 5 tahun diskusi itu banyak. Ada kontradiksi ayat by ayat, ada kontradiksi antara doktrin dengan ayat, ada kontradiksi antara pemahaman dengan ayat eksplisit, ada kontradiksi antara pernyataan dan juga pembuktian. Itu kontradiksinya banyak, coy. Dan ada kontradiksi antara denom satu dan denom lain. Itu kontradiksi, coy. Ya, Islam punya kontradiksi, ya monggo. Ada tidak yang bisa membuktikan kalau di Islam itu baik ayat by ayatnya ada kontradiksi, baik pemikiran tentang hal yang usuluddin dengan hal yang realitas, ada tidak yang terkontradiksi? Approve to me right now kalau ada gitu ya, silakan. Oke, saya menjawab. Thank you. Tadi entah Mbak masih ingat apa yang Mbak ucapkan, tetapi Kakak ngomong sama saya nggak? Kakak ngomong sama saya nih. Kalau ngomong sama saya tanggapi. Semua yang ada di room dan kepada semua yang ada di chat yang mendengarkan. Tidak. Nggak, maksudnya bukan hanya ke saya, tapi menanggapi saya. Saya yang ingin menanggapi perkataan Mbak. Ya, menanggapi siapa? Menanggapi Bang Blender, menanggapi Bunda Rahma, atau menanggapi saya? Menanggapi Rifa. Oh, kalau menanggapi saya berarti kita ada komunikasi ya nanti ya. Maksudnya komunikasi apa? Ya, komunikasi itu gini loh, kalau kita ngomong itu kan tertuju tuh, saya ngomong sama Anda Rifa, nanti saya, oh iya Kak Ted, kakak ngomong apa tadi, menurut kakak gimana, baru kita ada komunikasi. Tapi kalau kakak kayak tadi itu kakak berarti ngomong sendiri. Boleh Berarti kita komunikasi ya. Oke, deal ya, komunikasi teman-teman. Lanjut Kak Butet, lanjut. Setelah selesai bicara nanti tanggapi, respon, oke? Nah, tadi saya ingin menanggapi bagian dari sesi ini yang Anda ucapkan tentang keimanan Kristen. Nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar, nggak pernah dikunjungi, bla bla bla. Tetapi kok percaya, ini kelebihannya. Kita punya Tuhan didahului oleh apa? Iman. Saya bacakan ayatnya ya. 2 Petrus 1 ayat 5. Yang ke orang Kristen silakan buka Bible-nya, maupun yang ada di room chat maupun yang ada di live. 2 Petrus 1 ayat 5 saya bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Step pertama, imanmu. Ya, step pertama kita beriman dulu kepada Tuhan, lalu tambahkan kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dari mana kita dapat semua supaya kita memperoleh kebajikan itu? Dari pengetahuan. Sumber pengetahuan itu dari mana? Tidak hanya melihat realita, kita mempercayai
bahwa Tuhan ada melalui ciptaannya, tetapi kami sebagai pengikut Kristus, orang Kristen percaya Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus itu penyataan. Dari mana kami tahu? Dari Bible, Holy Bible atau Alkitab dalam bahasa Indonesia. Lalu saya lanjutkan, dan kepada pengetahuan kita harus punya penguasaan diri ya, supaya kita tidak menjadi melampaui kitab suci atau kita menambah-nambah atau mengurangi, tidak seperti itu. Setelah penguasaan diri, kita harus tekun di sini. Kita tekun membaca lagi, kita tekun melakukan firman Tuhan, kita tekun berdoa. Lalu kepada ketekunan dikatakan kesalehan. Kita harus menjadi orang yang saleh, soleh kalau Muslim itu ya, orang baik. Dan kepada kesalehan kasih. Nah, setelah semua itu terakumulasi, terkumpul, sudah kita miliki, baru kita explore, kita implementasikan, kita praktekkan. Ada kasih buat saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita, college, kru dan lain sebagainya di mana kita bekerja. Lalu kepada semua orang. Nah, seperti misi dan visi daripada Allah ketika Ia mengaruniakan Yesus. Inilah visinya, ada juga terkandung di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7, Mbak. Jadi kita bukan iman yang membabi buta, tetapi pertama kita mengimani Tuhan. Ya, waktu kecil kita diajarin, oh ada Tuhan, nah, ada sayang, dari mana kita tahu Tuhan, mana ini bumi ini ciptaannya. Waktu ketika di tanah anak saya, waktu dia TK kecil, dia hentak-hentak kakinya di tanah, mah ini ciptaan Allah nggak? Kebetulan karena dia di TK mandiri dan semua di situ Muslim ya, mah ini ciptaan Allah nggak? Iya sayang, ini ciptaan Allah, begitu. Lalu dilihat anak sekolah pakai baju seragam putih merah, nah itu yang dipakai orang itu ciptaan Allah juga, itu yang putih abu-abu ciptaan Allah juga. Iya nak, itu Allah menciptakan, memberi akal budi kepada manusia, lalu dia mampu untuk membuat pakaian seperti itu. Nah, jadi kita mengenal Tuhan itu ada setelah kita mengetahui Tuhan ada, supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan yang kita lakukan, kita baca lagi Alkitab. Nah, Alkitab inilah yang menjadi tolak ukur atau parameter atau acuan kita untuk bertingkah laku dalam segala lifestyle kita, gaya hidup kita, begitu Mbak. Jadi kita nggak membabi buta, Mbak, yang beriman itu. Kita tahu ada istilah Tritunggal yang dibuat oleh tokoh-tokoh. Memang di situ diajarkan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dikatakan dia anak Allah. Allah sendiri yang mengatakan dia anak Allah ketika dia selesai dibaptis dari Sungai Yordan waktu itu. Allah sendiri yang, dan disaksikan oleh Petrus muridnya. Meskipun hanya tercatat 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas yang hanya, tetapi di kitab Petrus ini pun dicatat juga karena dia menyaksikan kehadiran Allah itu, memberikan kemuliaannya kepada anaknya, begitu Mbak. Yang Kristen silakan dibaca di 2 Petrus ya, tentang bagaimana Petrus menyaksikan Yesus Kristus itu saja. Terima kasih untuk ruang. Karena tadi dia mengatakan ini ruang Muslim, tapi Kristen. Oke, nggak apa-apa. Buktinya Anda diizinkan bicara, Kak Butet jangan ke-trigger dengan omongan orang. Buktinya Anda tidak dipotong dari tadi ya. Jadi kalau ada komentar di bawah yang nggak ada sangkut pautnya dengan di atas, kenapa Anda tanggapi ya? Karena Anda diizinkan bicara kok dari tadi. Dan saya tidak akan membiarkan hal itu ya terjadi. Maksudnya pembicaraan Anda seolah-olah dibenarkan saja begitu. Mohon maaf, kita ini orang-orang yang memiliki intelektualitas, kita punya kognitif, kita punya pikiran. Kita nggak mungkin ketika ada sesuatu yang aneh dengan argumen dan tidak bisa dibuktikan, maka kita terima aja, nggak bisa. Itu namanya kita BO-DUH, dan kita tidak mau hal itu terjadi di Komal ini ya. Karena Komal ini adalah Komal yang berusaha untuk akademis, yang harusnya edukasi. Ini punya Muslim. Memang pun ini Komal Muslim, tapi kalian diberi kesempatan untuk bicara. Buktinya kami tidak ada yang potong dari tadi. Masya Allah, terima kasih teman-teman Muslim. Jadi teman-teman ya, saya membuat sebuah poin. Baru saya tangkap poin dari penjabaran dari kakak kita ini ya, karena saya berbicara dengan dia. Tentu saya akan langsung ke dia. Beliau menjelaskan secara runut ya, sistematikanya jelas.
pertama adalah iman, kedua adalah pengetahuan, kemudian penyelidikan. Pengetahuan itu, penyelidikan itu dengan pembuktian dan juga analisa, lalu diamalkan. Nah, kemudian dia membawa 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Pertanyaannya adalah ketika Anda mendapatkan 1 Petrus pasal 1 ayat 5 ini, Anda sudah melakukan tidak apa yang Anda bicarakan tadi, yaitu menganalisa baru mengamalkan. Itu jangan dijawab dulu nanti ya. Karena apa? Kalau seandainya kita mendapatkan pengetahuan, dari sumber pengetahuan itu ada 2 macam ya. Pertama dari bukan hanya 2 sebenarnya, tapi saya menemukannya dari bacaan saya karena saya belajar di sekolah, di fakultas yang mengajarkan bagaimana cara mengajar. Tentu ilmu itu adalah hal yang menjadi bidang saya, definisi, etimologi dan pemahaman serta pemahaman para ahli tentang ilmu. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu yang konteksnya ada universal ini, maka dari mana manusia mendapatkan pengetahuan? Secara naluri mereka memiliki instrumen di dalam dirinya yang bisa menganalisa atau bisa mendapatkan pengetahuan indera. Contoh, orang akan tahu bahwa ketika dia memegang api itu rasanya panas, maka dia disebut sebagai panas, yaitu apa yang dirasa dia oleh kulitnya itu panas namanya, diberikan namanya panas. Konsensus menyatakan di Indonesia kita sepakati namanya panas. Kalau di dalam bahasa Inggris apa? Hot. Kita gunakan kata hot untuk menjuantakan bahwa kalau dia terasa seolah-olah kita aneh rasanya gitu dan tidak nyaman, maka dia panas dan dia bisa membakar. Ini sifatnya apa? Dia bisa membakar, kemudian juga bisa menghanguskan. Maka disebut dengan apa? Bahwa dia memiliki sifat api itu panas. Oke, tidak semua yang panas adalah api. Kita harus berbicara seperti itu juga. Nah, kemudian kalau kita bahas dari mana sumber pengetahuannya Kakak Butet tadi? Sumber pengetahuan Kak Butet adalah kitab sucinya. Masalahnya apakah sudah diuji dan dianalisa? Ketika Anda mengklaim bahwa pengetahuan Anda itu diajarkan oleh Tuhan Anda, maka kami akan tuntut bukti bahwa 2 Petrus pasal 1 ayat 5 adalah pengajaran Yesus kepada Paulus. Bagaimana supaya kami bisa mendapatkan menganalisa bahwa betul Paulus ini diajarkan oleh Yesus? Itu bagaimana bisa pembuktiannya? Karena Yesus itu menjelma menjadi manusia, maka dia harus empirik. Beda dengan Tuhan kami yang tidak pernah jadi manusia. Kalau Anda bertanya bagaimana wahyu turun dari Allah ke Nabi Muhammad, itu tidak empirik. Ya, itu bukan empirik. Yang empirik adalah wahyu dari Yesus kepada Paulus, itu harusnya empirik. Karena Yesus itu termaterikan dan jadi manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh tidak, itu tidak bisa empirik. Nah, ini bisa aja nih, saya ngaku juga nanti ketemu Tuhan, ini ketemu Yesus nih, saya bawa wahyu juga di pengajaran nih nanti nih. Boleh perempuan itu punya istri lebih dari 1. Siapa yang bilang? Yesus. Kapan saya ketemu? Tuh, kemarin di pasar saya ketemu sama dia. Nah, ini akan membingungkan umat, membingungkan manusia, karena tidak ada standar dan parameter untuk membuktikan bahwa apa yang dia ajarkan betul-betul datang dari Yesus. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 secara analisa, secara konteks, secara sudut latar belakang, surat ini adalah tulisan Paulus kepada orang-orang. 2 Petrus pasal 1:5 ini dianggap sebagai tulisan dari Petrus, surat dari Petrus dianggap. Nah, secara kritik teks, manuskrip teman-teman Kristen itu secara akademik, secara ilmiah, secara empirik tidak tertulis penulisannya di dalam manual skripnya. Nah, diduga-duga ini menurut Lukas, kira-kira ini Lukas yang tulis, kira-kira ini adalah Matius yang nulis. Itu hanyalah hasil dugaan, bukan berdasarkan hasil analisis. Kalau memang sekitar 80% bukti-bukti empirik bisa mengarah kepada Petrus lah penulis itu, kita minta itu. Apa bukti-bukti bahwa ini Petrus yang mengajarkan dan Petrus diajarkan oleh Yesus, ya? Saya bacakan 2 Petrus 1:5 tadi ya, menurut Kak siapa namanya? Kita uji dulu ya 2 Petrus. Jadi kita tidak percaya gitu aja. Kalau percaya gitu aja nanti kita percaya Lia Eden itu Tuhan, ya kan? Manusia itu punya kognitif, mengerti dan tidak mengerti, ya. Bukan masalah paham dan tidak paham di sini, tapi kita sebelum kerana paham atau tidak paham, uji dulu pengetahuan itu datang dari mana ini. Nah, mari kita lihat 2 Petrus 1:5, kita baca. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebaikan dan kepada kebaikan pengetahuan. Nah, ini dia, menambahkan kepada imanmu kebaikan dan kebaikan kepada pengetahuan. Maka di sini ternyata ada walaupun kitab ini dianggap, saya nggak tahu ya kapan Yesus mengajarkan ini kepada Petrus. Saya nggak tahu nih. Kalau dalam Islam itu jelas hadis itu ada sanadnya. Nabi Muhammad bicara kepada Sayyidina Umar berbicara kepada orang-orang setelahnya. Itu ada mata rantai periwayatannya. Ini kan nggak ada. Nah, jadi di sini saya nggak tahu nih Petrus ini mengajarkan ajarannya sendiri atau ajaran dari Yesus. Itu pertama ya. Maka itu uji pengetahuan ya. Yang kedua,
Kakak bilang tadi bahwa Yesus itu mengaku anak Allah, dia sendiri yang mengaku anak Allah. Ini yang membagongkan. Tolong tunjukkan kepada kami umat Islam dasar kalian mengatakan Yesus anak Allah adalah Allah. Karena kalau anak Allah dalam kitab kalian banyak maknanya. Orang yang membawa damai juga anak Allah, anak-anak Adam juga anak Allah, Adam sendiri juga anak Allah. Anak-anak Allah sudah banyak menikahi perempuan dunia juga. Ya, kalau kita bicara tentang anak Allah, definisi anak Allah, kata-kata anak Allah itu bukan kata baru ya, tapi term yang memang ada dalam Bible sebelum perjanjian baru ada. Ketika Yesus mengaku sebagai anak Allah, kapan dia mengajarkan bahwa anak Allah adalah Allah itu sendiri? Nah, itu yang saya minta, uji pengetahuan itu. Kalau kita diberitahu dan kita percaya gitu-gitu, itu namanya iman buta. Itu namanya iman buta. Maka saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya supaya kami umat Islam ini tidak dikatakan iman buta. Begini caranya. Saya sepakatilah kita beriman dulu ya, kita didoktrin dulu, kita percaya itu karena kita masih kecil dikasih tahu orang tua kita. Tapi apa kata Al-Quran? Kata Al-Quran, afala yatafakkaru, afala yatadabbaru, afala yatakilun, gitu kata Al-Quran kan. Maka manusia di-trigger untuk berpikir. Apa kata Al-Quran? Mudah saja, perhatikan dunia ini. Apakah ada Tuhan ketika pohon kurma yang di dalam sebuah tanah dimasukkan ke dalam tanah, apakah harus ada Tuhan duduk di situ untuk memupuknya sehingga pohon itu tumbuh? Ternyata tidak. Maka dalam secara naluri manusia bahwa kalau Tuhan itu pun ada, dia tidak mesti harus berwujud jadi manusia menyirami pohon ini untuk membuat pohon ini tumbuh. Naluri itu. Maka ketika kita lihat kenapa ada manusia yang bisa harusnya dia mati di dalam mobil yang tabrakan tapi dia bisa selamat, kalau orang beriman akan percaya Tuhan yang menyelamatkan. Apakah Tuhan turun jadi Superman tenteng menyelamatkan? No, tidak. Artinya berarti Tuhan bisa menyelamatkan dari tempat dia berada. Walaupun kami tidak mengenal Tuhan itu punya tempat. Ya, sorry ya, saya menggunakan kata-kata ini agar dipahami oleh orang Kristen ya. Artinya Tuhan tidak perlu harus menyamar jadi Superman atau Spiderman untuk menyelamatkan manusia itu. Sorry Kak, bentar. Tadi saya diam loh Anda bicara. Saya tidak memotong sama sekali. Inilah kelebihan saya ya. Kelebihan saya adalah saya tidak mau dipotong ketika bicara. Itu kelebihan saya. Saya tidak akan selesai sebelum saya klimaks. Saya butuh klimaks. Kalau Anda tidak bersabar untuk mendengarkan saya, ya tidak apa-apa. Move, go. Saya berbicara untuk orang. Kalau Anda tidak mau, kelebihan saya adalah saya tidak suka dipotong karena sebelum klimaks nggak asik Mbak. Lagi tanggung, lagi di atas puncak, tiba-tiba dipotong nggak jadi klimaks, nggak enak Kak. Yang lain nggak enak rasanya kalau nggak klimaks. Makanya dengarkan dulu. Kalau gitu kita pakai timer. Tadi kan kita tidak sepakat. Bukan, jadi ya belum klimaks nih, nanggung. Banyak ini yang udah disampaikan. Yang mana ini? Mending kalau Mbak ingat nanti yang kita sedang tanggapi Mbak ngomong mana? Saya ngomong, makanya dicatat. Saya catat loh. Hargai orang diskusi itu. Saya mencatat. Anda yang tidak mencatat jangan salahkan saya. Saya catat poin-poin Anda loh. Anda ngomong itu saya catat itu semuanya itu. Itu saya menghargai Anda loh. Kalau Anda kesulitan menelaah apa kata-kata saya, itu DL derita lu. Kenapa lu nggak catat? Kenapa? Saya terakhir, saya sedang bicara dan ini pun sedikit lagi. Dan kenapa Anda tantrum? Nih, di sini masih satu. Kenapa Anda tantrum? Saya terlupa gitu loh. Tapi nanti kita kan kalau kalau kita mengulas, kita ingin menjelaskan, kita kan harus utuh kalimatnya. Luar biasa. Umat Islam ini ya, Masya Allah ya, Bang Abu Hadid, Bunda Rahma, Bang Bender, mereka diam. Mereka tidak mengganggu pihak Kristen yang memotong saudarinya ngomong. Inilah luar biasanya akhlaknya umat Islam. Saya bangga jadi seorang Muslim. Kita kalau lagi ada orang ngomong dan kita potong, biasanya kita yang punya komal itu kita akan kesel itu. Tapi Masya Allah, Bang Singa, Allah luar biasa. Saya bangga banget dengan teman-teman Muslim saya. Ini yang saya mau teman-teman. Biarkan kita pertontonkan kepada publik. Apakah memang kita ada akhlak atau tidak? Tapi masalahnya saya kalau lagi ngomong belum klimaks tuh saya nggak bisa gitu loh. Siapa sih yang nggak mau klimaks? Nggak asik coy, lagi tanggung lagi di atas puncak itu tiba-tiba crot nggak jadi. Aduh, nggak seru banget, tahu nggak sih? Ya mungkin gitu aja lah ya, walaupun saya nggak klimaks. Yaudah deh Anda ngomong deh. Walaupun saya nggak klimaks, udah Anda ngomong. Silakan 2 jam. Oke, lanjut. Nggak usah kayak gitu, nggak usah langsung 2 jam kayak gitu Mbak. Jadi kita harus kasih waktu gitu loh. Kita lihat waktu. Mungkin host juga mungkin ketika saya menjadi host, saya juga merelakan orang bicara panjang. Anda tadi lihat waktu. Anda tadi lihat waktu nggak? Anda memikirkan nggak orang lain ketika Anda bicara panjang lebar dan kami mendengarkan Anda itu? Pikirin nggak? Saya bicara panjang lebar, nggak usah begitu. Oh, Anda ini saya rekam, Mbak. Anda ini saya rekam. Saya kalau diskusi itu pasti saya rekam. Kita bisa buktikan berapa menit Anda, berapa menit saya. Ini bisa kita lihat di sini.
Saya minta rekamannya. Udah sekarang sudah ngomong. Anda lihat di YouTube saya, Riva MOW, lihat di YouTube saya rekamannya. Anda sekarang bicara saja sudah, nggak usah lari kemana-mana, biar nggak buang-buang waktu. Monggo, silakan Anda bicara, tanggapi apa yang saya sampaikan. Tapi ingat, yang saya sampaikan ya yang ditanggap, jangan yang nggak saya sampaikan Anda tanggapi. Saya ini bukan orang sesabarnya Bunda Rahma ya. Saya tidak sesabar Bunda Rahma karena saya adalah seorang wanita yang sedang menyala-nyala ya, yang tidak mau ketika hendak klimak diganggu. Lanjut. Sebentar, tadi Anda menanyakan mana buktinya Yesus dikatakan anak Allah. Itu yang saya catat ya, karena saking baru aja mau ini, nanti ingat nggak seperti tadi, jangan sampai diingkari gitu ya. Saya lihat dulu itu ya, Mbak mau buktinya kan, dimana Allah mengatakan Yesus itu anaknya, begitu ya. Sabar ya. Di Matius 3 ayatnya yang dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai 17 saya baca ya. Teman-teman semuanya salam kenal ya. Biar lu bilang butet mencret nggak apa-apa, yang penting saya nggak mencret ya, botaks. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis ya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Selanjutnya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, ke atas Yesus nih ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan ini dicatat oleh Markus, Lukas, Yohanes juga. Tetapi tidak kita temukan kalimat yang sama. Kembali lagi, kepala boleh sama bentuknya, isi otaknya sama nuraninya berbeda. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mbak Riva, silakan. Oke, terima kasih. Ya teman-teman ya, kakak ini lagi-lagi menanggapi apa yang tidak menjadi masalah bagi saya. Saya tidak pernah mempermasalahkan bahwa Yesus mengatakan, bahkan ketika Yesus mengaku aku anak Allah pun, itu nggak masalah. Masalahnya adalah gimana pengajaran bahwa anak Allah itu artinya Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat, berarti anak Allah itu bukan cuma Yesus, banyak. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, mereka mengambil istri. Nah, ini anak Allah ada kawin nih. Kalau Yesus anak Allah berarti ada kesempatan Yesus kawin, karena anak Allah itu juga kawin. Nah, kemudian di mana lagi ayat-ayatnya? Kejadian pasal 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa dan di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak perempuan. Tuh anak Allah lagi tuh. Banyak ya. Jadi anak Allah itu bukan cuma Yesus. Nah kemudian kalau kita lihat lagi mana anak Allah lagi ya, bahwa anak-anak Allah atau anak Allah menurut definisi yang diajarkan oleh Yesus itu adalah orang yang membawa damai. Nah jadi bukan cuma Yesus yang membawa damai, Abraham itu juga membawa damai itu karena dia adalah orang pilihan. Bahkan Nuh itu juga dipilih oleh Tuhan. Nah kemudian bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa kalian ini adalah orang yang membawa damai, kalian adalah terang dunia dan segala macam. Ya saya tuh tidak minta mana dalil yang mengatakan Yesus anak Allah. Saya bisa tunjukin banyak dalilnya itu. Saya baca kitab kalian ya, by the way, yang saya itu sama kakak butet ini ya kan, belum apa-apa ada dipotong, gila awak ngomong awak diam. Luar biasa umat Islam ini sabarnya ya kan. Sayangnya aku nggak sesabar itu ya kan. Adalah pula awak ngomong dia potong, giliran dia ngomong awak diam ya kan. Astagfirullah, ya sudahlah, ngomong aja sendiri. Kan aku diam, dia pun ikut diam. Giliran aku ngomong, ikut ngomong. Apalah maunya kakak butet ini, heran aku. Jadi yang lain tolong jeli ketika mendengarkan. Jika Anda diserang, jawab dengan pernyataannya. Jadi satu-satu, jangan mati kutu ya. Semua mau Islam, mau apa kayak catat gitu loh. Ya, jadi jangan tidak mempertanggungjawabkan apa yang sudah diucapkan begitu. Oke, lanjut, silakan mau bicara entah siapapun yang ada di dalam live ini saat ini, dan mohon maaf kepada semuanya kalau saya sepertinya suara saya seperti meninggi. Inilah saya kalau ingin membuktikan sesuatu, meninggi suara saya. Kalau tidak penting saya tidak akan
tidak akan buka satu kata pun tidak, begitu loh. Mahal kita, karena kita setiap kata kita pertanggungjawabkan, jadi kita harus bicara. Beda pertanggungjawaban kata Anda bahwa Yesus itu anak Allah. Definisi anak Allah itu apa? Mbak Rifas, Definisi anak Allah apa? Arti anak Allah apa? Udah, nggak usah banyak cerita. Sekarang Anda pertanggungjawabkan. Apa makna anak Allah untuk Yesus? Di manakah pengajaran dalam kitab Anda bahwa anak Allah itu adalah Allah? Jawab. Jawab dong, tuh kan giliran ditanya diam, giliran nggak ditanya ngejawab. kita harus ada bukti alkitabiahnya, jadi kita nggak ngebacot, nggak asal nyerocos gitu loh. Saya lagi nanya loh. Jika saya tidak menjawab, mungkin next time aku menjawab, karena sekarang Ya ngomong lah, saya nggak jawab sekarang, nggak usah banyak cerita, ngebacot. Siapa yang ngebacot? Dari tadi Anda yang ngebacot. Saya lagi mempertanyakan kepada Anda, menguji klaim Anda. Yesus anak Allah, emang siapa yang minta data? Saya nggak minta dari tadi. Mana ayatnya bahwa Yesus dikatakan anak Allah? Saya bertanya, di mana di kitab? Oh, dipotong ya, lagi. Astagfirullahaladzim. Anda yang mengatakan di mana anak-anak ini ada anak terang, anak Allah. Di mana Yesus dikatakan anak Allah? Mbak, lain kali kalau saya manggil Ya, jadi gini ya. Oke. Kalau anak Allah kepada Bang singa Allah. Bentar, Rama. Lain kali kalau bicara dengan Mbak Rifa ini, saya harus sedia 3 perangkat dulu. 1 laptop, 2 handphone. Ya, jadi saya bisa. Oh iya dong, sama saya kalau ngomong jangan sembarangan, nggak bisa ngebacot sama saya nggak bego-bego, saya nggak mau dibego-begoin orang. Bicara begitu. Dengan si Rifa ini, kalau bicara tuh wajib data. Kalau nggak punya data, mending nggak usah ngomong sama si Rifa ini. Karena si Rifa ini bukan orang yang mau dibego-begoin. Saya nggak tahu kalau ada umat Islam yang menerima ketika berbicara nggak pakai data, kecuali buat main-main. Kalau untuk model main-main, kita nggak masalah. Itu tidak mencret, tapi Gantian dong. Anda mulu nih komal Islam loh. Anda di sini yang sosokan dari tadi deh. Ini komal Islam loh. Kami nggak pernah menjelaskan. Kami belum menjelaskan agama Islam loh kepada Anda. Saya mau hidup bersama atau berbagi bersama. Izin, Uni. Buat saya semua orang sama, Mbak. Izin Anda 1 menit. di rumah saya Uni. bila perlu silakan. Ya, silakan. Izin Ustaz 1 Rahmat. menit. Ya, silakan. Oke. Saya hanya ingin menegaskan atau bertanya segini ya, Mbak, apa kok namanya Butet ya, Mbak? Teti. Mohon maaf ya, aku pikir Butet. Teti, Mbak Tetina. Keben dia atau kabur? teman-teman, bentar Rama. Biar saya langsung straight to the point ya, biar closing pun sekalian. Jadi teman-teman begini ya. Ada dia. Diskusi, ketika kita berdiskusi itu teman-teman, kita itu pertama adalah data, yang kedua adalah poin. Kalau bicara tanpa data, bahkan monyet bisa berbicara loh, tapi dengan bahasa mereka. Tidak peduli kita mengerti atau tidak, tapi dia bersuara bunyi-bunyian. Ngak-nik. Bedanya kita adalah manusia. Ketika kita membawa sebuah paradigma, membawa sebuah pemahaman, dan kita tidak memiliki data untuk itu, maka itu hanya akan menjadi uap, menjadi debu, tidak menjadi apa-apa, tidak perlu ditanggapi. Bahkan jangankan untuk didengarkan, jangankan untuk ditanggapi, didengarkan pun tidak perlu. Ya, itu. Kita berada di sini bukan untuk menang-menangan, bukan untuk kalah-kalahan. Saya sudah klaim dari awal. Kita butuh kejujuran ketika diskusi. Ketika diskusi itu, kalau suasananya sudah ricuh, tidak akan mungkin kalian akan melihat ada air yang jernih sekalipun di dalamnya banyak ikan. Kita tidak akan bisa lihat ikan kalau seandainya airnya sedang tidak jernih. Jernih itu tidak akan bisa terjadi kalau ketika orang lain berbicara Anda memotong, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Maka perlulah kita ini ketika ada orang berbicara untuk mendengarkan. Boleh memotong untuk menginterupsi sesuatu yang konteksnya bisa jadi kesalahpahaman biar tidak berlanjut-lanjut. Maka ketika kita sedang mendengarkan orang lain, biarkan orang selesai. Karena apa? Kalau Anda tidak pengen ditampar orang lain, maka jangan tampar orang lain juga. Itu berlaku, ya. Jadi ketika Anda minta dihargai oleh orang lain, tolong hargai orang lain juga. Itu ya, saya untuk semuanya ini. Kalau memang tidak bisa seperti itu, maka tolong host yang muslim, tolong berikan ruang untuk orang-orang yang punya data dan poin saja yang dibicara. Kenapa? Buat apa kita membiarkan orang yang tidak berbicara pakai dasar? Kita di sini edukasi, bukan pembodohan, bukan penyesatan. Ya, kita nggak peduli mau dia muslim kayak Kristen kayak, kalau bicara cuma congornya doang, tidak membawa data dan tidak membawa poin dan tidak membawa edukasi. Kenapa? Itu berimpact kepada akhlak nanti. Manusia itu tidak sabar. Saya pun tidak sabar itu.
ketika saya sudah bicara pakai data tidak ditanggapi dan kemudian saya dipotong, saya seorang manusia biasa teman-teman ya. Ya, saya bukan ustazah, bukan ulama, saya pendiskusi. Pasti saya akan ada emosional, dan tolong kita jangan sama-sama biarkan saudara kita yang muslim atau siapapun di sini emosi ya. Nah, pemancing emosi itu aja yang kita coba untuk selesaikan sudah ya. Harapan saya begitu. Kita lebih edukasinya lebih betul, diskusinya betul-betul ke ranah yang berusaha seakademis mungkin. Mungkin seperti itu Bang Singaullah. Jadi nanti dianalisa Bang. Kalau memang rasanya sudah debat kusir, buat apa dilanjut ya Bang? Silakan dilanjut beneran. Siap.